Jadi pagi ini kita di Pasar Senen ya, di Surabaya melakukan gerakan membersihkan pasar Nusantara ya, bersama dari Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah Surabaya. Ini juga sesuai program pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup agar kita bersih, bebas dari sampah. Salah satunya adalah membersihkan sampah di pasar-pasar rakyat atau pasar tradisional. Nah, ini sudah yang sekian kali pasar, dan tadi pagi kita juga bersama-sama pedagang pasar bagaimana cara membersihkan, cara mengumpulkan, dan cara menyerahkan pasar, karena ada waste station juga ya, jadi secara ekosistem sampahnya sudah ada ya, jadi cara menaruh di mana, kemudian nanti mau diproses menjadi apa, sudah ada semua. Tinggal sekarang bagaimana para pedagang ini mengumpulkan, membersihkan sampah dengan baik. Kalau pasarnya bersih, maka pedagang juga senang, pedagang jadi sehat, pasar tidak bau, kemudian pengunjung juga senang, ya karena tempatnya bersih dan menjadi tempat yang nyaman untuk belanja. Ya, itu yang kita ajarkan terkait dengan sampah. Kemudian yang kedua, tadi juga kita ajari pedagang pasar ini bagaimana bisa menerima pembelian melalui kris. Ya, karena sekarang kan orang sudah berbelanja secara digital ya, tidak bawa uang cash, tetapi cukup bawa handphone, tetapi bisa untuk berbelanja. Jadi tadi kita ajari, kita sama dengan Bank Jatim, kita mengajari para pedagang kita untuk melayani pembelian dengan kris. Nah, ke depan juga akan kita ajari, sekarang ini kan banyak penjual melakukan penjualan secara online. Nah, bagaimana pasar rakyat pun juga bisa. Ya, jadi sudah banyak pasar-pasar yang kita lakukan pembinaan. Dia pasarnya ada, fisiknya ada, tetapi yang datang kadang-kadang banyakkan ojeknya karena semua cara online. Ini sudah ada beberapa tempat ya. Walaupun kelihatan pasarnya sepi, tapi transaksinya tetap berjalan. Karena sebagian sudah pengennya tidak datang ke pasar, pengennya secara online. Tetapi pasar fisik tetap kita pertahankan. Nah, konsep kita adalah namanya omnichannel. Omnichannel itu fisik ada, tapi online juga jalan. Karena para pembeli itu kadang-kadang juga tetap pengen lihat secara fisik, pengen lihat barangnya. Nah, itu kita lakukan konsep omnichannel, yaitu jualan secara fisik, tapi juga melayani secara online. Saya kira begitu yang mungkin ibu dari KLM dari Baik, terima kasih Pak Menteri. Ini kegiatan yang luar biasa. Ini bagian penting untuk percepatan penanganan sampah di Indonesia yang ditargetkan RPJMN kita akan selesai 100% di tahun 2029. Upaya-upaya yang kelihatannya kecil, tetapi apabila dilakukan secara bersama-sama dan serempak, kolaborasi yang kuat, insya Allah akan mendatangkan hasil yang punya dampak yang besar dan luas, yaitu Indonesia bersih dalam waktu yang tidak lama. Jadi Bapak Menteri, terima kasih atas semua inisiasi yang dilakukan oleh Bapak Menteri Perdagangan. Baik. Pasar kita jumlahnya ribuan, tetapi kita bertahap Pak ya. Jadi mungkin tidak setiap tempat ada ya, karena kan nggak mungkin juga. Tetapi program ini terus kita sosialisasikan dengan lingkungan hidup bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan daerah. Jadi kita ajari, tidak mesti harus ada. Ini kan kebetulan kami dengan masyarakat apakah sudah jalan sebelumnya ada jadi. Jadi yang lainnya ya kita usahakan bisa datang, tetapi tidak harus datang dulu, kita ajari dulu, baru setelah berjalan kita ajak. Ternyata bagus. Jadi sistem sampah di situ gimana Pak? Kenapa? Tadi sistem. Ya jadi kan itu namanya waste station itu kan ngumpulin barang misalnya plastik ya dari para pedagang. Kita taruh di situ, nanti dia akan menjadi proses menjadi bahan baku ya, menjadi bahan baku untuk membuat plastik lagi, daur ulang. Nah, pengumpul yang di pedagang ini juga dapat uang, kan dapat uang itu, sehingga sampah tidak membanjir, ya sampah justru menghasilkan sepanjang dikelola dengan baik. Itu yang sampah-sampah yang sudah plastik, sampah-sampah yang basah nanti ada pengelolaannya tersendiri. Jadi ada dua. Jadi semua berjalan, teman-teman para pedagang
itu semakin bersemangat ya, karena sampah yang berceceran itu juga menghasilkan uang, terus tidak merusak lingkungan, itu semua bisa ya. Saya kira gitu ya Pak Buya. Terima kasih Pak. Bisnis pakai bekas gimana Pak? Aturan bisnis pakai bekas Pak? Oh, kan dari dulu kalau impor paket bekas kan nggak boleh, sudah tidak boleh. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.